membuatnya kan, tapi secara tertulis di buku Latin. Iya. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Nah, kenapa harus kita membuat kesepakatan kelas? Supaya kita tahu peraturan apa, kemudian sanksi, agenda, kemudian apa pelanggaran yang akan kita buat itu kira-kira konsekuensinya apa. Jadi karena kamu mungkin bingung kan, apa kira-kira yang kita sepakati, peraturan apa yang ada di sini membingungkan. Ada yang bingung begitu? Ada. Nah, hari ini kita sepakati khususnya di kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas berarti hal-hal yang kita kesepakati untuk terselenggaranya dengan aman pembelajaran di kelas. Contohnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi kira-kira? Supaya tertib. Iya, menyusun sepatu rapi. Apa lagi kira-kira? Termasuk Iya, berarti menghormati guru. Apa lagi kira-kira? Sepatu harus rapi. Iya, sepatu harus rapi. Berarti apa lagi? Apa lagi? Kebersihan. Kira-kira? Jaga kebersihan. Apa lagi? Jadi mulai dari sikap kita boleh ya, dari segi perilaku kita boleh, dari segi ujaran juga boleh. Dengan sopan. Bisa kita mulai? Bisa. Masing-masing kamu menuliskan satu kesepakatan atau peraturan ya yang kita sepakati sama-sama. Boleh apa saja. Mulai dari kegiatan belajar, boleh mulai dari piket ya, kegiatan piket, mulai dari kebersihan, atau dari etika, perilaku, atau berbicara. Bisa. Silakan dibuat. Pakai nama ya. Jadi ntar bisa diingatkan nih. Oh ini nih kesepakatan oleh si Resti, Dira. Nanti kalau dia melanggar apa yang kita ingatkan? Nah, itu. Harus menjaga kebersihan. Ya, Aisyah sudah. Silakan datang. Bekerja sama. Aku tersusun rapi. Kali itu malu. Mudah-mudahan. Boleh. Nah, itu saling dari kali tidak. Nah, kita lihat ini hasil kesepakatan kelas yang kamu buat apa. Yang pertama dari Suci, saling menjaga barang kawan. Cocok? Cocok. Menjaga berarti kalau ada barang kawan kamu yang tertinggal jangan diambil. Lihat aja kalau bisa diselamatkan. Yang kedua ini selfie DS. Jadi Harus menjaga kebersihan. Gimana? Sepakat nggak? Sepakat. Kalau kelas bersih, kitanya Nyaman. senang. Ini dari Cing ya. Jika jam istirahat maka semua siswa-siswi di luar kelas. Sepakat? Sepakat.
perjanjian ikrar ya. You know ikrar? Tahu. No. Yes, yes, semacam sumpah. Ini sumpah ya? Anak sumpah. Ya, ini ada 5 poin, nanti bisa aja bertambah sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau rasanya ada yang kurang di sini, nanti tambahkan lagi. Yang pertama, yuk kita baca. Selalu Menjaga kebersihan kelas. Ya, kamu sudah janji ya? Ya, sudah membuat keyakinan kelas. Harusnya ini jadi diri kan? Lanjut apa yang ini? Lanjut. Selalu bersama. Lanjut. Menegakkan disiplin. Tidak ada yang loyo. Nah, dari keyakinan kelas ini mudah-mudahan kamu akan menjadi pelajar yang tercipta lingkungan yang bagus. Dari lingkungan yang baik akan menciptakan orang-orang yang baik. Nah, ada lingkungan baik, insya Allah orang-orang dalamnya baik. Ya. Kalau lingkungan yang udah rusak, potensi kemungkinan akan jadi baik. Benar kan dengan omongannya? Yang penting kita menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan tentram. Oke? Oke, bos. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, Dewan Guru SMK Negeri Lombok Pandan, kita akan memulai acara pagi menjelang siang pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang guru ini dalam rangka sosialisasi aksi nyata budaya positif program pendidik guru penggerak. Salam beserta salam semoga selalu tercurahkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaatnya di akhir zaman nanti. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Lombok Pandan, juga kami hormati Ibu narasumber dari Guru Penggerak, juga sedang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri Lombok Pandan. Berkumpulnya kita di ruangan ini dalam rangka sosialisasi aksi nyata budaya positif program pendidik guru penggerak yang bertempat pada hari Rabu tanggal 7 September 2022. Adapun rangkaian acaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan dari kepala sekolah sekaligus membuka acara sosialisasi pada siang hari ini. Yang kelima itu pemaparan materi aksi nyata program pendidik guru penggerak yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita selaku guru penggerak yaitu Ibu Anissa Atma SPD, yang selanjutnya tanggung jawab dan terakhir penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia.
Silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara berikutnya itu doa yang akan dikholifahi oleh Bapak Khairul Zikri Desmaniansa sedang pendidikan. Kepadanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, sebaiknya izinkan saya untuk memimpin doa Bapak Ibu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan liwafina wa yukafi'u manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azimi sultanak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rabb, pada hari ini kami berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti pengimbasan dari program guru penggerak. Ya oleh karena itu ya Allah, hadirlah padamu di sini ya Allah, berikanlah kami Yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Abdul Yaakob, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kemudian Ibu Widya Suara dari Unsri, sekaligus dari guru penggerak yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat melaksanakan acara sosialisasi pengimbasan dari program guru penggerak yang insya Allah nantinya akan disampaikan langsung secara pribadi Ica atau Ibu Anissa Ahmad. Mudah-mudahan harapan kita semua dalam rangka pengimbasan hasil dari kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan oleh seorang guru penggerak dapat sama-sama kita imbaskan ke sekolah-sekolah kita ini. Jadi harapan saya pada hari ini Bapak Ibu bisa mengikuti dengan hikmat acara pengimbasan atau secara garis kasarnya penyampaian hasil-hasil dari guru penggerak itu, supaya sama-sama kita mempelajari dan dapat dipergunakan di sekolah SMP kita ini. Kalau di tempat-tempat lain barangkali sudah banyak yang menggunakan umpamanya kurikulum Merdeka Belajar, tapi kita belum, karena kurikulum itu semakin lama semakin berubah terus. Dari dulu kalau masih sekolah dulu ada istilah kurikulum CBSA, cara belajar siswa aktif. Kemudian berubah lagi, berapa kali berubah. Ada lagi sebelum kita ini yang masih kita pakai adalah kurikulum K13. Nah, sekarang banyak yang sudah memakai kurikulum Merdeka. Jadi tujuan perubahan kurikulum itu adalah bagaimana cara kita
bisa menerimanya dengan baik. Jadi segala macam usaha diusahakan oleh pemerintah. Ada, kalau masih kami dulu ada istilah MMP ya. MMP itu adalah materi, metode, kemudian penilaian. Jadi materi yang ada di buku itu setelah kita pelajari sebagai seorang guru, bagaimana metodenya untuk menyampaikan ke anak-anak sehingga hasil penilaiannya bisa maksimal. Itu tergantung dari metode dari guru masing-masing, cara penyampaiannya. Saya kira itu juga tidak terlalu jauh dengan kurikulum Merdeka, walaupun kita belum begitu mendalam mempelajari. Yang jelas, kalau kata merdeka berarti kan kita bebas dari jajahan. Barangkali anak-anak itu diberi kebebasan seluas-luasnya untuk mengakses cara belajar sehingga tidak ada keterpaksaan. Memang anak-anak itu betul-betul mempunyai kesadaran untuk menerima pelajaran itu dengan baik. Nah, oleh karena itulah, jadi sebenarnya ini adalah salah satu beban dari warga kurikulum. Apalagi kita hampir mendekati akreditasi. Sebenarnya setiap tahun kita itu menggunakan kurikulum apa, itu harus disahkan dulu ke dinas. Jadi kurikulum tahun ini kita pakai di program, dilaporkan ke dinas. Apalagi kalau umpamanya kita mau akreditasi, itu memang salah satu poin yang dinilai. Ya, mudah-mudahan dalam persiapan akreditasi ke depan, karena guru kita ini sudah banyak, nah tolong dipersiapkan lagi. Apalagi umpamanya TU, tolong dibantu nomor induk anak-anak ini belum kita kontrol. Jadi tolong didata dari kelas 9, 8, kelas 7 agar terdata di buku induk. Kalau memang buku induknya kurang, ditambah lagi. Jadi menjauh dikit dari program guru penggerak tadi. Jadi supaya kita tidak tercecer waktu kita mau akreditasi. Kemudian Bapak Ibu guru, pada hari ini kita ikuti sosialisasi ini secara seksama. Semoga apapun yang disampaikan oleh Ibu Anissa bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di pelajaran masing-masing. Oleh karena itu, sosialisasi dari guru penggerak ini saya resmikan dibuka. Akhirnya tidak banyak komen dari saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah arahan sekaligus pembukaan dari Kepala Sekolah Sekolah Lubuk Pandan. Memasuki acara berikutnya, yaitu pemaparan materi
aksi nyata program pendidikan guru bergerak dengan disampaikan sama narasumber kita, yaitu Ibu Anissa Atma, Sarjana Pendidikan. Waktunya kami persilakan dengan seluas-luasnya. seluas-luasnya. Penutupannya jam berapa ya? Penutupannya ini napas ya, itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah, berkat rahmat serta umur yang panjang serta kesehatan yang dilimpahkan kepada kita bisa berkumpul dalam forum yang insya Allah bermanfaat ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam kita ucapkan, kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Negeri Lubuk Pandan Bapak Abu Yakub. Kemudian yang saya hormati, yang saya hargai, teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri Lubuk Pandan. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya, dan terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk hadir dalam rangka aksi nyata budaya positif program pendidikan guru penggerak. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi aksi nyata budaya positif ini bagian dari modul ya Bapak Ibu yang saya ikuti selama mengikuti program pendidikan guru penggerak yang sudah 2 bulan jalannya. Nah, jadi budaya positif itu bagian dari modul 1.4. Jadi modul 1, saya ini masih di modul 1. Modul 1 itu ada 4. Yang pertama itu ada filosofi pendidikan, yang kedua ada nilai dan peran guru, yang ketiga misi guru, dan yang terakhir budaya positif. Nah, di modul terakhir ini saya dituntut untuk berbagi dengan rekan-rekan guru di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum Untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan. Ya, sebelum kita masuk ya, ini ada gambaran pendidikan Indonesia sebelum di masa penjajahan kolonial Belanda. Jadi sama-sama kita saksikan. Selamat menyaksikan Bapak Ibu, ini adalah video pengantar kita sebelum kita akan membahas materi tentang modul. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854 beberapa bupati menginisiasi
Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya. Dan hanya Jadi bedanya Bapak Ibu yang pertama itu, kalau pada zaman kolonial Belanda pendidikan hanya ditujukan untuk orang tertentu dan ditujukan hanya untuk mencetak pegawai yang untuk kepentingan kolonial Belanda saja. Kemudian apalagi ada beda status sosial, siapa yang boleh mengenyam pendidikan dan siapa, kalau rakyat jelata tidak boleh mengenyam pendidikan. Jadi orang-orang yang berpendidikan itu adalah orang-orang dari kalangan sosial tinggi, anak pejabat atau pesuruh kaki tangannya Belanda. Jadi Bapak Ibu, jadi yang Merdeka Belajar itu mengembalikan kita kepada filsafat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, memiliki 3 semboyan. Yang pertama itu Ingarso Suntolodo, Madio Mangunkarso, Puri Handayani. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah Menteri Pendidikan pertama Indonesia. Kemudian dia juga yang memberikan sumbangsi pengaruh yang besar terhadap pendidikan bangsa Indonesia dalam 3 serangkai ya Bu ya. 3 serangkai. Nah, artinya di depan memberikan teladan, kemudian di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Dan Puri Handayani itu yang kita pakai masih kita pakai sebagai semboyan pendidikan Indonesia sampai saat ini. Lanjut, apa itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Jadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu bahwa pendidikan itu harus menghamba pada anak. Menghamba di sini bukan arti yang kita menyembah ya Bapak Ibu. Tapi menghamba ini kita mengerahkan apapun segala tujuan, kemudian apapun kita lakukan itu untuk kepentingan hari kita. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak kita itu memiliki 2 kodrat. Yang pertama itu kodrat alam dan yang kedua itu adalah kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah anak itu dibesarkan di lingkungan apa? Misalnya kalau anak-anak yang berlatar belakang hidup di lingkungan pasti berbeda karakternya, sosial budayanya sama anak-anak yang hidup di daerah pantai ya, perkotaan, desa. Nah, itu sudah membentuk kodrat masing-masing anak itu, kita sudah terbentuk, sudah terbawa dari lingkungannya. Dan kita sebagai guru itu memperdalam kodrat anak itu. Ya, kemudian kodrat zaman. Nah, kodrat zaman berarti anak itu masing-masing zamannya hidup di dunia yang berbeda. Kan dulu ketika masih sekolah beda Bapak Ibu ya zamannya. Belum ada internet, belum ada yang teknologi HP saat itu, kalau pas zaman saya belum ada. Nah, kalau anak-anak sekarang kita mempersiapkannya pada perkembangan apa 1 pada industri sekarang itu 4.0. Mbak Indri itu berarti industri teknologi ya Bapak. Ya baru saja kalau 3.0 itu industri perkembangan industri ya. Kalau yang 4.0 itu internet perkembangan teknologi. Nah, kita harus membekali, mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi
Kodrat Alam dan Kodrat Zaman. Jadi masing-masing generasi itu memiliki tantangan yang berbeda-beda dan kita sebagai pendidik yang mempersiapkan mereka untuk menghadapinya. Kemudian lanjut. Nah, ini tadi yang disampaikan Bapak Ibu ya. Jadi memiliki kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, sedangkan kodrat alam dalam meningkatkan konteks lokal anak itu berada. Nah, kita mempersiapkannya sebagai individu juga sebagai nanti terjun di dalam masyarakat. Kemudian masuk modul 1 dan 2 itu tentang nilai dan peran guru. Jadi sebelum kita masuk nilai dan peran guru, Bapak Ibu, kita harus tahu dulu bahwa masing-masing murid itu, jadi kalau di KKO, kata kerja bersama, kalau kurikulum merdeka itu murid ya. Kalau sebelumnya peserta didik. Nah, kalau pelatih itu murid, jadi nggak ada kata siswa murid. Nah, ada 5 kebutuhan manusia. Jadi tidak hanya murid, kita pun juga sebenarnya. Jadi yang pertama itu bertahan hidup. Nah, misalnya Bapak Ibu, anak kita lapar ya, dia punya ketika di dalam kelas. Nah, itu memang berarti dia lagi memenuhi kebutuhan yang pertama, bertahan hidupnya. Kemudian ada kebebasan. Nah, anak-anak kita mungkin yang sering cabut ya. Nah, mungkin itu kebutuhan kebebasannya yang sedang terpenuhi. Jadi terasa terikat, terkekang ke peraturan, makanya dia kayak gitu. Kemudian yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu kita bisa mempersiapkan anak murid kita itu jadi manusia yang mandiri. Kemudian mampu bergotong royong. Kemudian memiliki mampu bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global dan kreatif. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini adalah peran ini tidak nilai dan peran guru penggerak ya. Kebetulan saya mengikuti program ini yang dikatakan guru penggerak. Jadi ini adalah peran dan nilai kita sebagai seorang pendidik ya. Yang pertama nilai-nilai seorang pendidik pertama harus mandiri. Yang kedua reflektif berarti kita bisa menghubungkan antara yang telah dipelajari dengan yang akan dipelajari ya, itu reflektif. Kemudian kolaboratif, kita sebagai seorang pendidik harus mampu bekerja sama dalam mewujudkan anak-anak yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila tadi. Kemudian inovatif, jadi seorang guru harus memiliki jiwa inovatif. Dan yang terakhir itu berpihak pada mereka. Apapun yang kita lakukan tujuannya untuk kebaikan anak-anak kita. Kemudian peran guru, yang pertama menjadi pemimpin dalam pelajaran, ya pasti Bapak Ibu ya di dalam kelas secara pemimpinnya. Kemudian mampu menggerakkan komunitas praktik, artinya kita mampu mengajak rekan-rekan kita sama guru ya untuk bekerja sama mewujudkan sesuatu yang positif di sekolah, lingkungan sekolah kita. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, nah secara langsung pasti kita menjadikan teman kita ya, teman kita, rekan-rekan kita, kalau sesuatu yang baik patut dijadikan teladan. Kemudian mendorong kolaboratif antara guru, kemudian memajukan kepemimpinan guru. Jadi menunjukkan murid yang mampu memimpin ya untuk diri sendiri maupun nanti ketika terjun di masyarakat. Nah, yang ketiga, modul yang saya pelajari selama mengikuti program pendidikan guru penggerak itu visi seorang guru. Nah, visi seorang guru harus berlandas
Lanjut. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu dalam berperilaku itu ada 3 motivasinya. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini masih banyak ya Bapak Ibu ya. Iya, ini umumnya dominan yang ini. Iya, untuk menghindarkannya ya, yang konsekuensi ini. Kalau kamu tidak ini, maka ini konsekuensinya. Kalau ini konsekuensinya. Kemudian yang level paling tingginya Bapak Ibu, yang harusnya bagusnya ya untuk membangun motivasi saudara itu lagi dilakukan. Kemudian bagusnya itu konsekuensi ya, sudah masuk, sudah naik kelas lah namanya. Nah yang kelas tertingginya itu restitusi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan Baik Bapak Ibu, jadi kita itu dianjurkan ya, bukan dianjurkan memang harusnya itu kita menerapkan budaya positif itu menggunakan restitusi. Jadi bukan hukuman lagi atau konsekuensi, kalau bisa sudah ada restitusi. Nah, bagaimana cara menerapkan restitusi ini? Jadi ini ada videonya. Mungkin dari video ini lebih mudah memahaminya. Bagaimana cara penerapan segitiga restitusi? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru,
atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan. Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Secara berurutan, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam berbahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Jadi Bapak Ibu, itulah cara kita dalam menerapkan segitiga restitusi sebagai posisi manajer. Jadi kita cukup menanyakan kesalahan, ya. Jadi apa kesalahannya, kemudian apa yang sudah kita sepakatinya, kamu sadar apa kalau buat salah ini, nah konsekuensinya apa, kemudian menanyakan perbaikan masalahnya seperti apa. Tapi jangan dari kita, ya. Kita cuma mengajukan apa, ya. Jadi kemudian dari keyakinan kelas itu mudah tercipta lingkungan positif. Nah, dari lingkungan positif akan tercipta budaya yang positif. Jadi akan bisa mampu membudayakan. Ini adalah contoh tahapannya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kita sudah membuatnya sebenarnya, tapi tidak secara tertulis. Biasanya kalau di awal tahun ya kalau kita siapa yang tidak buat PR, tidak mengumpulkan tugas akan ini, ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian baju harus rapi, baju harus masuk ke dalam. Nah itu kita sudah mencoba, kita sudah secara tidak sadar kita sudah menjalankannya ini. Tapi alangkah baiknya ya Bapak Ibu itu dituliskan, ya dituliskan. Kemudian kalau bisa itu semacam apa ya? Semacam dinding keyakinan kelas ini. Jadi mereka kalau sampai salah bisa aja
kamu udah melanggar keyakinan kelas, jadi kita nggak capek sebenarnya. Jadi kita cuma tinggal memunculkan aja, kamu ini apa konsekuensinya. Nah, ini contoh keyakinan kelas itu ya. Jadi kalau peraturan sama keyakinan kelas beda ya Pak ya. Kalau keyakinan kelas itu lebih ke contoh karakter sifat yang kita sepakati. Jadi ini contohnya saling menghargai, menghormati, menciptakan lingkungan bersih, dan menciptakan suasana aman dan nyaman. Ini contoh keyakinan kelas. Nah, kalau kesepakatan kelas mungkin bisa jadi sekolah peraturan ya. Nah, ini contohnya. Ini saya sudah mencoba mengatakan. Ini contoh kesepakatan kelas 9. Jadi ini berisikan ini ya Pak Ibu. Tidak boleh terlambat misalnya. Datang tepat waktu, berpakaian rapi, kemudian menjaga kebersihan kelas. Kemudian dari hal yang itu tuh bisa kita simpulkan jadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sama sejenis ikrar ya, ikrar yang kita ucapkan, yang kita sepakati secara bersama-sama. Saya selalu menjaga kebersihan kelas dan barang sekolah, saling menghargai dan menghormati. Oke, Bapak Ibu, terima kasih, salam dan bahagia. Jadi demikianlah hasil presentasi tentang budaya positif aksi nyata saya dalam mengikuti program pendidikan guru putra. Tentu saja mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, guru segenap ilmu pelajaran, bersama-sama kita saksikan itu dari narasumber tentang beberapa hal budaya positif kita bisa terapkan di segenap ilmu pelajaran ini lebih khususnya. Kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Selain itu, untuk selanjutnya kami buka ruang tanya jawab bagi Bapak Ibu yang bertanya kepada narasumber, silakan. Nah, silakan Bapak Ibu yang ditanyakan. Nah, ada yang ditanyakan? Jadi saya ingin pertanyaannya oleh topik. Jadi dari beberapa penyampaian ibu narasumber dan video yang ditampilkan ini tentang budaya, bagaimana cara seorang guru itu dalam mendidik anak tersebut dengan beberapa langkah. Kemudian itu langkah retrusif. Nah, ya Bapak Ibu, seandainya itu kita terapkan, tapi anak tersebut tidak berhasil, tidak lanjutnya, apa tetap kita lakukan atau kita abaikan ini cara tersebut? Yang namanya ada mungkin salah satu anak itu bisa, tapi juga mungkin yang lainnya kadang-kadang anak itu salah DWP, dia tidak tahu kalau untuk menyadari apalagi keyakinan itu. Jadi bagaimana seandainya sudah diterapkan itu, tapi anak tersebut masih tetap seperti itu. Ini kemudian terima kasih atas tanggapan dari Pak Ari. Saya akan mencoba menjawabnya ya Bapak Ibu, dan akan juga nanti dari Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya jika andaikan ya kita sedang menerapkan restitusi itu tapi gagal? Tidak, ini bagian dari usaha ya Bapak. Usaha dalam menciptakan
budaya tersebut. Kita mungkin tidak bisa langsung mencapai restitusi, tapi kita bisa paling tidak sudah menjalankan tahap konsekuensi. Ya. Dari konsekuensi itu nanti lama-lama mungkin insya Allah bisa tercipta restitusi. Kalau konsekuensi sudah tahu ya Bapak Ibu, misalnya sudah tahu, sudah sosialisasi, semuanya sudah tahu, ini peraturannya, konsekuensinya apa-apa, sebenarnya gampang aja kan? Gampang aja kita untuk mengingatkan mereka. Gimana kalau kamu melanggar ini, kamu tahu kan apa konsekuensinya? Tahu. Apa konsekuensinya? Kita menanyakan kembali. Apa ini? Kita tinggal membangunnya aja dari mereka aja sebenarnya, mengembangkan dari mereka kesadaran apa yang mereka miliki dari konsekuensi yang sudah disepakati. Jadi sebenarnya tahap restitusi itu Bapak hampir sama aja dengan konsekuensi. Cuma kalau konsekuensi kita ini cara sebenarnya apa ya? Cara kitanya aja sebenarnya. Kalau hukuman kan kita sendiri kan, kamu salah, kemudian lari ke sana, jadi kita langsung mencap gitu kan, mencap. Itu yang itu nggak boleh. Jadi kita itu muncul tawar menawar gitu nah harusnya. Jadi itu yang dimaksud dengan restitusi, tapi dengan cara mengajukan pertanyaan ke anak itu. Gitu. Gimana kamu sudah berbuat salah? Tahu itu perbuatan yang salah? Kalau salah ini gimana? Apa konsekuensinya? Kamu kan keyakinan kelas, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Jadi itu yang dimaksud dengan restitusi. Jadi ada yang gagal, Bapak Ibu kita coba lagi. Jadi gagal coba lagi, gagal coba lagi. Jadi karena gagal coba lagi, istilahnya gini loh, Bapak Ibu saya pernah mendengar apa ya? Mendengar sebuah nasihat, ya. Jadi kamu jangan pernah putus asa untuk berbuat baik. Jangan putus asa dalam menyampaikan hal-hal baik. Andaikan di suatu sekelas kamu itu ada 20 murid, ya mana tahuan ya dari 20 murid itu ada 2 murid yang tersentuh hatinya. Nah 2 murid itu sudah sesuatu yang luar biasa sekali untuk generasinya. Jadi tentu saja syukur bagi saya. Ada tanggapan mungkin tambahan dari yang lain? Ya itu ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ica atas jawabannya. Mulai ditanyakan bersama Bu Sudar, Budi, Pak Ojiki. Silakan. Jadi kalau kita perdalam lagi ya bahwa agak cukup berbeda dari kurikulum sebelumnya, mungkin ke kurikulum merdeka ini. Jadi siswa itu harus merdeka sepenuhnya, merdeka sepenuhnya. Ini sesuai ya anggaran Mendikbud ya, mungkin tidak terlalu hasil dicari ya. Apalagi dengan program asesmen nasional ini bahwa anak akan dilihat prosesnya berkembang, tidak berkembang, tidak mesti harus anak itu tahu atau nilainya besar, tapi prosesnya ini kita tahu. Ibu Hera punya tanya cukup fokus nasinya. Yang lain cukup. Harapan kami kepada para ibu narasumber untuk dapat bertanya lagi, memberi informasi atau ilmu bagi kami sehingga guru-guru disiplin guru-guru bisa menerapkannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita memasuki acara penutup. Dan menutup ini saya selaku pembawa acara atau moderator dalam rangka sosialisasi ini berterima kesalahan kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mengampun, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.